Oke, kembali lagi di channel gua, The Walking Life, yang akan menampilkan sisi pandang dari helm gua, dari motocam gua. Seperti di video yang pertama waktu itu gua upload. Jadi ini adalah mengisahkan asik. Ini adalah akan menunjukkan pandangan dari sebuah pemotor yang selalu gue rekam setiap hari, mostly kalau gue kemana-mana pergi jauh gitu ya. Nggak pergi jauh juga sih, pokoknya kayak beberapa, kalau misalnya gue akan pergi beberapa kilo gitu ya dari rumah, pasti akan gue pasang gitu. Tujuannya bukan untuk ngevlog, tadinya mau ngevlog, cuman kalau ngevlog itu kadang susah bagi pikirannya untuk konsentrasi dan untuk ngomong gitu. Jadi untuk ngevlog kayaknya belum gitu, tapi ini lebih kepada jalan menunjukkan tujuan gue masang motocam ini adalah sebagai CCTV gue gitu di perjalanan gue gitu. Kalau di mobil ya dashcam lah gitu ya jatuhnya. Kalau ini karena gue belum punya mobil, jadi gue pakai ini untuk sebagai CCTV gue, karena kan di jalan itu kita nggak tahu. Jadi melalui ini gue mensuggest teman-teman semua untuk lebih aware lagi dengan coba mulai pasang dashcam. Kalau kalian ada mobil, kalian pasang dashcam. Kalau kalian punya motor, kalau kalian pakai motor, kalian coba pakai motocam gitu ya. Motocam nggak banyak kok yang murah-murah, nggak perlu dengan kualitas bagus, tapi yang penting bisa ngerekam perjalanan kalian. Bukan untuk sok-sokan, bukan untuk pamer-pameran, tapi lebih kepada uh, bukti gitu. Karena kan kita nggak tahu ya, seperti yang di video kemarin gue jelasin, ini mungkin yang kalian belum nonton video yang pertama, tujuannya adalah sebagai barang bukti gitu. Barang bukti bukan untuk supaya jago-jagoan gue yang bener enggak, tapi lebih kepada kadang kan gini ya, kejadian di jalanan itu eh begitu cepat gitu. Kita pun kadang nggak tahu kita yang bener apa kita yang salah. Nah, kalau kita dapat uh, kalau kita dapat orang yang bersinggungan dengan kita itu santai asik gitu, oke. Tapi kalau dia ngotot juga, woi lu salah gitu, sini lo ngapain lo, kok lo nyenggol-nyenggol gua, ngapain lo motong-motong jalan gua gitu kan. Sedangkan kita mungkin ya kita di saat itu lagi bengong, kaget gua gitu. Kadang kan gitu kan, kadang kita nggak merhatiin nih orang send kan, orangnya udah send tapi menurut yang kita tahu karena kita bengong dia belum send, tiba-tiba udah belok kiri gitu. Nah kalau kita mau ributin itu kan sesuatu hal yang, atau misalnya kita kira nabrak karena dia udah send, mobil ini udah send nih, tapi kita karena kita bengong, kita udah di kiri, terus tiba-tiba dia belok, kita nabrak gitu. Kalau kita nggak tabrakan mungkin dia fine, misalnya kita cuma klaksontin terus dia jalan, oke fine. Atau mungkin kalau lu mau masalahin, ya apa gitu, buktinya apa, lu cuman akhirnya ujung-ujungnya berakhir dengan bacot-bacotan aja. Lu nggak ngesen, apaan gue udah ngesen dari jauh mana. Kalau ngikutin saksi mata mah lu mau mau gimana, lu lihat nggak dia ngasih sen, nggak ada capek-capeknya. Nah kalau kayak gini tuh bener-bener ada bukti otentik gitu. Jadi contoh kayak kasus temen gue waktu itu ketabrak, atau temen gue yang nabrak, itu pun nggak tahu, akhirnya banyak banget ganti ruginya karena yang ditabrak itu pemotor yang kuli gitulah. Nah jadi dia minta pertanggungjawaban gitu kan, walaupun temen gue akhirnya bingung, enggak gue nggak nabrak gitu, dia yang nabrak gue. Nah itu kan sesuatu hal yang susah untuk diperdebatkan. Jadi dengan adanya si motocam ini atau dashcam gitu ya, itu bisa sangat-sangat meringankan waktu, meringankan beban gitu loh. Jadi ya antara kerekam apa nggak kerekam, yang penting adalah bukti gitu. Jadi ada sesuatu hal yang bisa kita pertanggungjawabkan instead of kita bacot-bacotan doang. Kalau kita ketemu sama orang yang legowo gitu ya, sama orang yang santai, oh sorry ya mas, saling sorry gitu mungkin enak gitu. Tapi kalau enggak kan enggak. Jadi tujuannya lebih kepada itu sih, bukan untuk
sok-sokan gitu ya di jalan gitu kan, enggak. Lebih kepada untuk memproteksi diri gue juga gitu. Jadi dan gue pun bisa ngasih tahu hal yang benar gitu. Misalnya lu jangan, Pak, jangan motong di jalan dong Pak, di jalan yang benar gitu kan. Terus dia ngotot misalnya, apaan gue di jalan benar? Emang dia udah di jalan yang benar. Nah itu kan, oh yakin bapak di jalan yang benar? Takut dia pasti. Jadi untuk lebih menyadarkan orang aja, dan kalau mereka bisa ngeliat kita pakai CCTV, kita juga jadi lebih aman. Orang mau ngelawan kita takut nih kalau dia memang merasa bersalah. Kalau memang dia tahu dia salah, dia akan merasa oh iya iya iya, aduh dia punya kamera, bahaya gitu. Tapi kalau kita nggak punya apa-apa, dia merasa dia tahu dia salah, tapi karena dia pikir kita nggak punya bukti apa-apa, dia juga nggak punya bukti apa-apa, dia akan bisa nyolot gitu. Misalnya dia dari kiri ke kanan motong gitu kan, terus kita samperin dia di depan, kita salip dia, terus Pak jalan yang benar Pak, jangan nyalip santai gitu. Terus dia bilang apaan, saya dari tadi di kiri. Yakin bapak di kiri? Iya gini. Wah bacot. Udah terus mau ngapain, mau sampai bego bacot-bacotan gitu kan, capek di kitanya gitu. Jadi ya gitulah, lebih kepada itu. Oke, jadi kita lanjut ke beberapa video. Gue punya 15 video di sini. Ini raw ya, jadi asli original, belum gue edit apa-apa. Tapi ini gue modenya mode share screen gitu ya. Semoga kalian bisa dengar asli videonya. Oke, kita coba lihat ya. Dari video pertama. Nah ini kejadian ini ada di mana nih? Ini Jalan Kartini atau jalan apalah ini nih, dari gua dari arah Lebak Bulus, arah Pondok Indah, lurus ke sana ke arah Fatmawati. Jalan Raya Fatmawati kali ya masuk ya. Gue lupa lah ini jalan apa, yang gue tahu ini Jalan Kartini kali. Oke. Jadi ini pagi-pagi gue mau nganter istri gue. Selonong baik, kita lihat ya. Ini gue masih inget nih. Tuh. Si satpam ini asal aja motong jalan orang, nggak ngeliat orang lagi berkecepatan tinggi gitu. Lihat, lu lihat kan kecepatan gue? Harusnya dia bisa lihat nih kalau gue ulang ya. Tuh. Gue ngerem mendadak loh. Tuh. Nggak ada dia bilang sorry kek atau apa gitu. Nggak ada. Oke, ini video berikutnya. Gue juga masih inget ini kayaknya. Ini di Pondok Cabe, kiri itu bandara. Lapan terbang Pondok Cabe. Lu lihat nih. Tuh. Apa itu coba? Apa itu? Setan itu. Setan apa orang itu? Lihat deh. Ini sempit nih. Tuh. Dari kiri ke kanan. Kalau lu ke kiri terus di kiri ini jalan ini gue masih oke. Dari kiri ke kanan coba. Nggak jelas orang kayak gitu tuh. Tolonglah dikurang-kurangin. Ada 10 orang kayak gitu tuh kecelakaan mulu kali, angka kecelakaan. Tolonglah Pak polisi yang kayak gitu-gitu tuh diamanin aja. Ini sama kejadiannya. Ini lokasinya sama yang ada di beberapa video, di video pertama. Ini memang banyak banget kejadian di sini. Kalian akan lebih banyak melihat kejadian di daerah sini juga. Jadi ini di daerah, ya itulah, kalau kalian yang belum nonton video pertama, ini di daerah apa ya kita bilangnya, Bali View ya. Dulu SMA tuh kita bilangnya Bali View. Ke kiri tuh bisa ke Ciputat, ke komplek Bali View. Lurus ke arah PDK Lebak Bulus. Ke kanan ini ke belakang gue dari arah Cirende. Ini Cirende sih, daerah Cirende. Ya kita lihat ya. Ini lo lihat lagi sebelah nih, kiri trotoar yang model seperti itu. Kalau terus-terusan diinjak sama motor tuh bisa pecah, bisa kebelah gitu. Kita lihat ya apa yang terjadi nih, gue agak lupa. Ini lihat tuh banyak orang. Nah kalau yang kayak gitu gue masih nggak masalah deh, walaupun dia salah tuh, udah tahu mobil udah masuk duluan, dia masuk dari kiri. Kita kalau disenggol sama tuh mobil dia marah. Tapi kalau gue dari sisi sini gue bodo amat ya sama orang kayak gini, karena dia udah di kiri, gue ngambil kiri, gue nggak masalah. Tapi orang-orang yang bangke nih setelahnya nih, lu lihat tuh, lu lihat tuh,
mau motong kanan coba. Nah, lu lihat tuh platnya, bodoh amat gua. Dia mau isu gua mau apa? Next time lu cara pakai motor lu yang benar gitu. Jadi lu lihat tuh, dari kiri ke kanan motong seenaknya, nggak ada AIU, nggak pakai helm, anaknya nggak pakai helm. Aduh, capek deh. Lihat tuh. Lihat ya. Nggak jelas. Nggak kayak gini tuh nggak jadi contoh buat anaknya gitu. Sangat nggak ngasih contoh buat anaknya. Ntar anaknya kalau bawa motor akan seperti itu. Oke, tuh. Habis itu dia mau ke kanan tuh. Nah, ini mana ya? Oh, ini di tip top tuh, tip top kiri. Kalian lihat kan? Tip top. Ini Ciputat ya, jalan raya Ciputat kalau gua nggak salah. Lurus ini ke arah Parung, atau ini udah jalan raya Parung, gua nggak ngeh. Ini gua dari arah Lebak Bulus. Ini pagi-pagi kalau nggak salah, gua lupa. Kita lihat apa yang terjadi, atau siang-siang ya, habis pulang gereja mungkin. Kita lihat. Oh, gue ingat nih. Nah, tuh lu lihat tuh. Waduh, asal keluar dari coba ya gue lihat ya. Satpamnya udah ngasih tanda. Nggak ada, satpamnya nggak ngasih tanda. Asal keluar, lihat ibu-ibu tuh sama anaknya apa suaminya. Asal keluar, nggak ada ngerem, nggak ada bel, ngeliat kanan. Bisa bawa anak, lihat tuh. Nggak pakai plat, nggak pakai helm. Wah, lengkap tuh, kalau jatuh gue tabrak, bodo amat. Lihat tuh mukanya juga jelas tuh kalau di zoom. Cuman gue nggak bisa nge-zoom di sini. Lanjut ya. Lanjut, ini dari arah rumah gua mau keluar. Ini kayak gua inget nih. Ini gua mau belok ke kiri. Ada orang dari sana mau belok ke kanan. Lihat tuh. Gua nggak tahu dia yang punya warung, karena ini warung nih kiri nih. Dia yang mau langsung tapi kan nggak begini, nggak ngasih sen. Buset tuh, lihat. Oh, dia yang punya kayaknya. Tapi nggak gitu dong konsepnya. Wih, motor keren juga nih R15. Nggak gitu dong, nggak gitu. Tuh. Oke, next. Ini orang asal main keluar. Tuh, dari gang. Asal aja tuh, lihat, nggak ada ngerem-ngeremnya. Gas terus, gaspol. Untung ada polisi tidur tuh. Ini daerah Pondok Cabe lagi, Jalan Raya Pondok Cabe. Ini lapangan terbang Pondok Cabe. Gue lupa nih terjadi apa. Apa ya? Ini lagi lurus. Oh, nih lihat nih apa yang dilakukan orang ini. Cus, dia nyebrang, cuman mau buang sampah. Sampah apa itu? Sampah janin. Anjir, lihat nih. Udah asal sembarangan nyebrang. Asal buang serak. Wah, sakit tuh orang, sakit. Sorry ya, gue agak sedikit batuk, abis batuk berat. Jadi kalau gue agak batuk-batuk, sorry. Oh, ini kalau nggak salah gue habis nganter istri gue. Habis nganter istri gue nih arah pulang. Dan ini daerah PDK juga, arah ke Cirende. Lu lihat tuh, ini kalau arah orang mau berangkat kerja, saking nggak mau sabarnya lawan arah. Lihat tuh, banyak motor, nggak cuma 2 doang. Tuh pada ngambil lawan arah, kalian lihat. Itu yang terjadi setiap pagi di daerah sini.
Ini mobil apa nih? Karnaval ya. Ini bodo amat dia, banting kanan terus. Ini daerah, oh ini bundaran Pondok Indah. Daerah dari arah ini, kalau dari gua nih dari arah Trogong, JIS ke kiri ke arah Lebak Bulus, lurus sana ke arah Pondok Pinang, Pertok kalau kalian tahu Pertok, kanan ke arah Pondok Indah. Ini orang, coba gue ulang ya. Ini orang dari mana sih? Ini motong nih. Motong dia dari sana, lihat. Kiri lihat. Ini ini gue ingat si Honda ini. Dia mau lurus tapi ngambilnya di kanan. Nggak ngesen pula, nggak apa. Tuh mobil depannya ngesen tuh. Kiri, motor aja ngesen. Dia bodo amat. Ini wah ini kacau. Ini kalau kalian mau tahu sejarah di balik ini, asik sejarah. Ini terjadi pada saat hujan seharian tuh bulan November kalau nggak salah ya, November apa Oktober. Ini hujan dan di daerah PDK, bukan PDK, ini daerah Pondok Cabe, ujung Pondok Cabe. Ini macet parah. Gue dari sekolah, dari tempat gue kerja, dari Pondok Indah sampai ke gereja gue, sampai di South City Cinere lah ya, itu hampir 1,5 jam, hampir 2 jam. Bayangin, ini parah banget nih macet nih. Mas, itu diperparah dengan orang-orang yang nggak sabar, belok motong dari kiri. Lu lihat nih ya, si bapak-bapak nih udah dari kiri dia nih. Lu lihat hujan kan tuh, lihat tuh. Ini orang-orang motong kampret tau nggak? Nggak ada. Gue bilang sabar dong pak, jangan nyalip dong pak. Kan gue yang bener, gue yang harus ngerem, harusnya mereka yang nunggu sampai dikasih jalan. Bodo amat, kalau sama gue nggak bakal gue kasih jalan. Lihat nih, mereka dari kiri tuh, lihat motor putih kiri tuh. Nggak ada etika baiknya, nggak ada maaf ya pak, maaf deh, atau apa kalau dia merasa dia tua, gue ngeliat muda, atau maaf ya pak, atau maaf ya, sorry gitu. Nggak ada, selonong baik. Dipikir semua orang akan ngasih jalan gitu, dipikir semua orang oke. Kalau gue nggak oke gitu. Lihat tuh, nggak ada, udah ditegur aja bodo amat mereka. Lu lihat nih, macet banget, nggak gerak. Ini ini oh ya, ini keluar dari Bukit Modern ke arah Pondok Cabe. Oh ini gue inget nih. Lu lihat apa yang dilakukan orang ini nih nanti. Dia udah mil kiri nih, yang di depan nih. Lu lihat ya, orang nih pakai jaket merah, pakai tas ini nih, motor apa nih? Scoopy is it? Atau Vino. Dia udah di kiri, walaupun gak ngasih sen. Tiba-tiba, tus. Bodo amat, kuping lo pekak deh lo. Anjir, lu lihat dong. Ini kita ulang ya. Ambil kiri, ke kiri sekali, tiba-tiba ke kanan. Bas, nggak ada spion dipakai tuh, kagak ada spion dipakai tuh, nggak ada nengok-nengok. Aduh, sumpah deh, nggak ada saya sorry, cuma ngasih tangan gitu doang. Lu lihat tuh kelakuannya, lihat kan kelakuannya, lu lihat terus tuh. Wah, ngambil kanan terus, nggak mau sabar, ajar, tabrak kayak kalau gue punya tank, gue tembak sama gue lindes. Ini apa nih, gue lupa nih. Ini di mana ya? Ini di daerah. Oh, ini perempatan apa gue bilang ya? Perempatan Bona kita bilang. Iya ya, perempatan Bona Indah. Gue belok kanan ke arah Cinere. Gue inget nih kayaknya nih, orang nyalip gue seenaknya. Lu lihat nih, terus, mantap, nggak ngasih sen, nggak ngasih aba-aba. Lu lihat ulang lagi ya, pas di depan. Lu lihat ya tuh,
Bodo amat. Lu lihat tuh. Kagak pakai plat tuh kalau nggak salah. Pakai plat kagak sih? Kagak pakai plat. Torcurian tuh, Pak. Sakit cuman geleng-geleng kepala nggak jelas. Kata-kata kasar akan terluap sih. Sorry aja kalau kalian mendengar kata-kata tak senonoh ya. Mohon maaf. Ini Jalan Cinere Raya. Ini lu perhatikan orang yang baju biru depan nih. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Nih, lihat ya. Dia ke kanan kan? Mau ke arah kanan. Nah, ke kiri lagi. Pokoknya lihat ruang kosong aja, ke kanan nih, ke kanan. Ke kanan, tak ke kiri lagi. Nah, kita lihat lagi ya. Kalau nggak salah ada lagi nih nanti. Ini videonya agak panjang nih makanya. Tuh, ke kiri lagi. Mana lagi nih? Udah lagi nggak sih? Tuh, kanan kiri kanan, tak ke kiri lagi nih. Oh enggak. Ah ya, lupa gua, pokoknya gitulah. Jadi kalau misal tuh ke kiri lagi, bodo amat. Spion berasa nggak dipakai, ntar dia ke kanan nih. Kalau nggak salah dia memang mau belok kanan. Tapi dia merasa kayak jalan kosong yang mana, bodo amat orang kampret tuh ya. Jadi tolong diperhatiin kalau lu bawa motor. Jangan cuma lu lihat jalan asal jalan kosong, di kanan kosong lu ke kanan, kiri nanti ada jalan kosong lu ke kiri. Ini bukan lagi syuting film apa tuh, mana namanya, John Wick gitu. Jadi jalanan bukan nenek moyang lo. Kita coba lihat lagi ya. Oh, ini gue gedein lagi dikit ya. Bisa gak sih? Oh, bisa. Gedein. Oke, lanjut ya. Ini Jalan Cinere Raya. Ini di mana? Oh, ini sama Jalan Cinere Raya, tapi ini yang ke arah Cinerenya, yang ke arah Sawangan lah. Kita lihat apa yang terjadi. Lu lihat tuh, woi, wuih, B6733 ZHO. Lu lihat nih, woi, lagi lurus ya kan, asik-asiknya gue di jalan gue yang lurus, dia ngambil asal sembarangan, nggak ada sen, nggak ada tangan. Gue bilang bodat, tolol. Emang orang-orang kayak gini tuh cukup cocok untuk dikata-katain, emang nggak punya otak gitu. Kalau itu masih mending tuh kasih sen. Cuman gue nggak sempet karena udah emosi sama nih orang nih. Lihat tuh, kagak ada tepos selironya, nggak ada tenggang rasa di jalan, bingung gue. Tolol kan? Nggak punya otak. Udah, terus next, ini video ke-9. Masih ada 6 lagi. Oh, ini di daerah, lu lihat tuh kelakuan orang-orang pelawan arah tuh. Kalau ini gue panggilan Lauren Huta Galung nanti sama si Papa Rock Show, Helmi. Lu lihat tuh di Ciputat tuh, pagi-pagi nih orang lawan arah, lihat. Ini jalan protokol gede loh. Lihat tuh kelakuannya. Nih, ini. Gue sengaja gue gas. Gila nggak tuh? Ya ampun Tuhan, orang tuh kayak merasa di sini tuh, di Indonesia tuh nyawa tuh nggak berharga, tau nggak? Bodoh amat. Yang penting gue cepet sampai neraka lu. Lihat nih, lihat tuh. Nah, kok ngulang lagi? Oh, udah ya. Ya udah selesai guys. Jadi itulah beberapa video untuk kali ini. Sebagai penutup, hati-hatilah di jalan, saling menghormati, sopan di jalan. Jadi sopan itu bukan cuman kalau kalian gak berkendara aja, berkendara juga harus sopan.
Jadi apa tuh namanya, kita semua juga jadi lebih nyaman di jalan gitu, nggak stres. Udah di tempat pekerjaan stres, di rumah stres, di jalan stres. Banyak orang gila di jalan ini. Coba kalau kita saling menghargai, kalau emang macet ya udah macet, jangan nyalip-nyalip gitu kan. Kalau emang buru-buru ya, kalau emang harus nyalip, gua nggak bilang nyalip itu salah ya, karena gue juga sering nyalip. Tapi at least kalau nyalip tuh punya etika, ngelihat spion dulu. Kalau lu di depan lu ada motor di lurusan lu, terus lu mau motong nih motor karena nih motor agak lambat gitu kan. Lu lihat spion dulu di sebelah kanan. Kalau lu mau ke kanan atau lu mau ke kiri, lu lihat spion dulu. Kalau emang ada motor, ya lu tunggu. Kalau lu emang ini motor nih agak pelan, ya lu motor yang dari kanan lu ini pelan, lu lihat spion nih ada motor tapi agak pelan, ya lu kasih tangan gitu. Kasih sen, kasih tangan, maaf gitu. Jalan. Atau kalau emang lu nggak bisa kasih tangan kanan lu karena lu lagi ngegas, ya lu kasih kasih sen gitu, pelan-pelan. Jangan set langsung. Orang tuh bisa kaget, bisa jatuh loh. Jadi spion itu gunanya untuk melihat kanan kiri belakang, bukan buat ngeliatin elu. Jadi eh, pinter dikit lah gitu kalau pakai jalan. Itu aja sih. Ntar dari video-video yang lain kita mungkin dapat pembelajaran juga di jalan. Jadi again ya, sekali lagi gue pakai motocam ini bukan sok-sokan untuk di jalan, bukan sok paling pinter, enggak gitu. Karena kadang beberapa gue juga nyalip, tapi yang pasti gua nggak pernah, seingat gue nggak pernah nyalip dari kiri. Maksudnya di jalan trotoar, kalau lu lihat nih, gue nggak pernah nyalip dari trotoar. Kalau jalan terus lagi di jalan, terus gue misalnya di tengah nih, terus gue mau nyalip dari kiri, tapi bukan di bahu jalan ya, bukan di pinggir jalan kayak trotoar, bukan. Nyalip, gue nggak bilang nyalip itu salah. Sekali lagi, nyalip itu ya kalau memang di depan lelet gitu kan, atau mobil di depan lo mau nyalip nih, mobil atau truk gitu, atau ya atau mobil bensin, ya kan lo harus nyalip gitu. Nyalip itu bukan suatu hal yang salah, tapi lo harus pinter juga. Lo harus menghormati juga, namanya nyalip lo ngambil jalan orang gitu. Jadi harus menghormati lah, harus sopan. Oke, sekian video kali ini. Thank you buat yang nonton. Semoga ini jadi pelajaran bareng-bareng ya. Oke, see you. Bye bye.